Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi simulasi digital. Kali ini kita bahasan awal tentang simulasi digital, yakni memahami simulasi digital. Salam kenal, saya Haryadi, atau Selamat Haryadi. Kalian bisa temui saya di Twitter seHaryadi. Tolong kalian bisa fokus selama 3-15 menit saja kok untuk menyimak materi yang singkat ini. Materi pertama tentang simulasi digital. Untuk yang pertama, apa itu simulasi digital? Ada yang sudah pernah tahu? Kalau kalian pernah belajar TIK atau TI di SD ataupun di SMP atau MI ataupun di MTS, bisa jadi kalian pernah tahu, meskipun tidak detail ya, secara singkat simulasi digital, atau kalian tahu di media massa, di masyarakat, di media sosial yang membahas tentang simulasi digital, karena sudah banyak nih, uang digital, digitalisasi, sistem digital, sinyal digital, dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu, kita buka kembali. Kalau yang pernah punya catatan, bisa buka kembali catatannya, atau cari-cari referensi yang pernah kalian tahu. Kondisi alam semesta secara keseluruhan menganut sistem digital. Jadi secara umum kondisi alam semesta ini keseluruhan menganut sistem digital, termasuk konsep yin yang kalau kalian tahu di Cina sana, atau konsep biner di komputer begitu ya, pada saat itu. Jadi apa itu simulasi digital? Nah, ini bahasan kita awal hari ini. Simulasi, kalau kita putus dua kata ini, simulasi itu gambaran dari sesuatu yang besar atau peragaan. Jadi sesuatu yang besar disimulasikan. Jadi kalau kita misal kalau kita pernah tahu kebakaran gitu, ada simulasi kebakaran. Jadi gambaran bagaimana kebakaran itu terjadi disimulasikan. Jadi ketika kebakaran, ada terjadi kebakaran di sebuah perusahaan, jadi sudah siap begitu, karena sebelumnya sudah siap dengan simulasi, sudah ada simulasi. Kalau digital sendiri, ya ini agak panjang pembahasannya. Kalau secara singkat, digital itu sesuatu yang tak bisa dipegang dalam berkomunikasi menggunakan sistem digital untuk komunikasi. Istilahnya mudahnya, contohnya seperti digital itu, kalau kita seperti ini, biasanya pertemuan tatap muka di kelas, kita menggunakan e-learning, electronic learning, elektronik pembelajaran. Ini juga digital, menggunakan fasilitas digital. Kalau kita membayar biasanya pakai uang kertas, sekarang pakai e-money namanya, pakai yang pakai OVO, GoPay begitu. Itu juga digital namanya. Sistem. Jadi uang sekarang, uang yang di OVO, di GoPay itu kan nggak bisa dipegang, serinya berapa kita nggak bisa tahu, karena dia uang digital atau uang elektronik gitu. Elektronik nanti kembalinya ke digital. Secara harfiah atau kita menilik kata-kata digital itu, digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani jari jemari. Digital merupakan penggambar dari suatu bilangan biner. Kalau ini kita belajar tentang komputer, ada 1, 0 dan 1, on off gitu. Sistem komputer ini menganut sistem digital, jadi binary 1, 0. Jadi yang tampil di layar sekarang itu sebenarnya adalah kumpulan dari biner 1, 0, 1, 0 begitu. Jadi digabung hingga binary-nya kelihatan seperti ini. Jadi biner yang banyak. Lalu ini rujukan dari Wikipedia, sinyal digital. Kalau kita sering seperti sekarang, kalian lihat layar ini adalah sinyal digital di elektronik atau komputer. Nah, tapi kalau sinyal digital dulu itu sebelum zaman komputer, kita sudah pernah tahu. Pertama, teks tertulis di buku itu ada karakter terbatas 1 sampai 10 kan ya. 1, 0 itu 10 jadi. Itu menggunakan sistem digital, sinyal digital. Kedua, kode Morse, juga kode titik dan garis, kan ada 2 juga, titik dan garis. Braille juga begitu, ada 6 bit kode, Singapura
juga begitu. Kalau yang belajar yang pernah pramuka yang di jenjang SD, MI, MTS atau SMP pernah ini Morse dan Semapur pernah belajar. Kalau yang modern sekarang sinyal analog, misal bunyi menjadi informasi elektronik biner. Jadi biner seperti tadi, biner itu ada 0, ada 1, itu nanti diterjemahkan kalau kita bilangan desimal. Kalau belajar bilangan desimal ada 0 sampai 9 gitu. Nanti selebihnya itu apa? 2 lagi, 01, 01. Kembali lagi begitu ya. Jadi itu contoh simulasi digital, maksudnya sinyal digital di zaman dulu. Jadi secara singkat, simulasi digital adalah gambaran sederhana dari komunikasi dengan sistem digital. Kalau sekarang ya kita komunikasi menggunakan WA, WhatsApp ya, SMS ataupun perangkat-perangkat yang mengandung elektronik ataupun berbasis komputer, smartphone seperti itu bisa dikatakan digital. Kalau simulasi berarti kita gambaran sederhana saja, gambaran kecil dari sesuatu yang besar itu kita simulasikan namanya. Jadi simulasi digital. Nah, apa contoh produk yang digital? Seperti saya contohkan tadi, seperti uang elektronik, wallet itu juga di sini. Namun sekarang juga berkembang uang digital. Kalau uang elektronik dia berbasis database begitu, ada sistem basis datanya. Jadi kalau kita punya smartphone dan di situ terhubung dengan database ataupun basis data yang ada di komputer sana, server, itu kita bisa lihat saldo kita berapa begitu. Pun di server sana dia menyimpan data rekening keuangan termasuk kita dan banyak orang, ratusan bahkan jutaan orang tersimpan di sana, bahwa saldo kita sedang berapa, uang kita, uang elektronik kita di GoPay sedang berapa, itu disatukan dengan berbagai macam orang. Itu digital ya. Nah sekarang juga ada kriptografi, cryptocurrency, itu uang digital juga, ada Bitcoin dan lain sebagainya. Nah tugas kalian coba cari apa contoh produk yang digital, bisa share di kolom komentar ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, cukup singkat kan ya. Kalau belum paham bisa dikembalikan, dipahami lagi. Kalau belum paham silakan tanyakan di komentar. Jawab pertanyaan tugas kali ini adalah apa contoh produk yang digital. Silakan share ataupun bagikan jawaban kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja, terima kasih, semangat belajar, jangan lupa berdoa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.